Kampung Awap itu ya? Awabutu. Awaputu. Iya. Paniai. Iya. Saudara di tim nomor 1 sebagai apa? Taksi mandat. Saksi mandat tingkat? TPS. Tingkat TPS? Kampung. Iya. Tingkat kampung? Iya. Kampung Awaputu? Iya. Kapan pemungutan suara di Awaputu? Tanggal 9 Juli 2014. 9 Juli sama ya. Jam berapa sampai jam berapa? Tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktivitas pemilu di kampung tidak ada. Ada bilik suara? Tidak ada? Tidak ada. Ada petugas KPPS? Aktivitasnya tidak ada. Bentar, saya tanya satu-satu. Ada petugas KPPS? Tidak ada. Lalu yang tanggal 9 pemungutan suara yang saudara maksud apa? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Ya. Karena saya bicara dari kampung saya, Kampung Awabutu. Tanggal 9 Juli saudara ada di mana? Saya ada di Kampung Awabutu. Di tempat pemungutan suara? Iya. Ada TPS di situ? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada. Yang kami lihat dengan mata. Tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu. Awaputu Iya. juga. Ada saksi nomor 2 di situ? Tidak ada. Jadi saudara Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ? Ada. Yang lain-lain tidak ada orang? Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang, pasti ada masyarakat. Enggak. Tetapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Di tempat pemungutan suara, Iya. apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? Ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang mau terakhir? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak ada tanda tangan apa-apa? Tidak ada. Tidak ada. Iyalah. Kalau tidak ada, mau menerangkan apa lagi? Iya, saya tidak bisa terangkan karena memang tidak ada, Pak. Terima kasih. Sebentar. Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana suasana masyarakat waktu itu di sana? Ini kan adalah hari pemilu, Iya, tapi kan nggak ada kegiatan pemilu. iya. Bagaimana ini suasana masyarakat yang saudara lihat? Katanya ada masyarakat. Iya, ada masyarakat. Bukan jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak. Bukan ke Siap. kami. Siap, nanti Ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Nggak apa-apa, saya senang dengan gaya-gaya Anda karena memang suasana ini biasanya tidak ada seperti ini. Iya, Pak. Terima Jadi kasih. bagus, nggak Iya, apa-apa. makasih. Lanjutkan gaya-gayanya itu ya. Iya, terima kasih. Gaya Rajen Ajeng Kartini insya Allah ke depan ya. Amin. Oke, kan di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat loh? Bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Wong dorang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi. Supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Betul. Awaputu. Kalau kampung Awaputu dengan distriknya jauh nggak? Tidak. Berapa kilometer dari kampung Awu? Ada sekitar 300 km. Nah, di distrik 300 kilometer. Iya, Pak. Aduh, Nanti, Pak, 300 km, minta maaf. Manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo, Bu, 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh, iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Iya. Bagus. Terus kalau hanya 300 meter, Anda tahu ada kegiatan di distrik dalam rangka pemilu? Saya tidak mau bicara yang lain, Pak. Saya hanya bicara di kampung saya, Pak. Saya tidak mau bicara yang lain. Karena saya di TPS. Enggak, saya tanya sekarang.
Anda lihat di 300 meter itu kan nggak jauh. Ada kegiatan nggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di Oh, ya kampung saja, sudah. di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Ya cukup ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Masih jauh sekali dari Papua ini. Tingkat TPS yang mulia. Saksi di TPS. Iya. Di TPS mana? TPS 02 Dukuh Tegal Mulyo, Desa Tegalombo, Kalijambi, Seragen. Baik. Berapa DPT di situ? Yang mulia saya mau buka. ini Silahkan buka, tidak ujian, jadi boleh membuka. dulu. 274. 274, Ya. baik. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih 204. 204, berarti yang tidak menggunakan 70. Kurang lebihnya segitu yang mulia. Iya, pasti toh. Kok kurang lebih lagi? Pasti. Iya, pasti. Jadi bisa ngitung apa enggak itu, saudara. Baik. Ada masalah apa yang akan Anda sampaikan? Saya di situ waktu jadi saksi di tingkat TPS itu saya melihat ada 2 orang yang melakukan pencoblosan di 2 TPS berbeda yang mulia. Jadi menyaksikan 2 orang mencoblos 2 kali? Iya yang mulia. Iya. Satunya nyoblos di TPS mana? Itu DPT aslinya di TPS 1. Oh, jadi dia sebetulnya DPT-nya di TPS 1. Ya. Hmm. Terus Dia juga mencoblos di di TPS 2. Pasti itu? Atau Untuk yang di TPS 2 pasti yang mulia. di TPS 1? Pasti. Pastinya, apakah saudara melihat pada waktu mencoblos di TPS 2, itu yang 2 orang ini sudah ada tanda di jarinya? Itu kemungkinan saya melihatnya itu mereka enggak, kalau di TPS 1 ada yang menyelupkan ke tinta, ada yang tidak yang mulia. Tuh, yang di mana, yang TPS mana yang tidak menyelupkan jarinya di tinta itu? TPS 1 yang mulia. Kok bisa begitu? Ada protes nggak dari saksi pihak pasangan nomor 1? Tidak tahu yang mulia. Oh, Karena tidak. saya tugasnya di TPS tingkat TPS 2. Kemudian yang berikutnya, saudara pada waktu mencoblos di TPS 2, saudara protes enggak? Tidak? Waktu Tidak tahu? gimana yang mulia istilahnya? Enggak. Jadi dia itu 2 orang ini terdaftar di DPT di TPS 1. 1. Iya. Menurut saudara, dia sudah mencoblos di TPS 1. Iya. Kemudian dia datang ke TPS 2, Iya. mencoblos lagi. Iya. Saudara protes enggak? Protes yang mulia. Dimasukkan dalam berita acara protes? Ada, saya membuat surat keberatan yang mulia. Terus apa keberatan itu bagaimana? Ditindaklanjuti, boleh mencoblos lagi atau tidak? Ditindaklanjuti sama PPL yang mulia. Terus Dibuat surat, akhirnya juga mencoblos di situ. Dihitung juga enggak di TPS 2? dihitung yang mulia. Nah terus setelah itu PPL itu melanjutkan rekomendasinya itu yang enggak? Melanjutkan membuat surat yang ditulis tangan itu yang mulia. Iya. Terus apakah kemudian ditindaklanjuti pada waktu rekapitulasi di PPS? Untuk di Tidak tingkat tahu. PPS saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Jadi saudara menyaksikan kemudian 2 orang ini tetap direkap atau dihitung di TPS 2 juga dihitung? Iya yang mulia. Iya. Tapi yang di TPS 1 apakah dia mencoblos betul atau tidak, saudara tidak tahu ya? Iya yang mulia. Tapi Anda melihat, loh ini terdaftar di DPT di TPS 1, tapi kok mencoblos di sini gitu ya? Iya. Iya. Ada yang lain? Kalau di TPS 1 ada undangannya yang mulia. Iya. Tapi undangan tidak menggunakan undangan juga bisa kan? Tapi kan saudara tidak tahu persis kalau dia nyoblos di TPS 1. Ataukah ada laporan dari setelah selesai saksi di TPS 1, saksi dari nomor 1 juga ngomong sama Anda, loh itu tadi juga nyoblos di TPS 1 begitu? Iya, ya yang mulia. Baik. Terima Silakan. kasih Yang Mulia. Saudara Yudi Winoto ya.
Ya, Yang Mulia. Saya ingin mengingatkan dan minta ketegasan dari saudara. Saudara tadi sudah disumpah Ya, Yang Mulia. akan menerangkan yang sebenarnya. Saudara kan saksi di TPS 2. Iya. Sejak jam berapa saudara ada di TPS 2 sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 1, setelah itu sampai penghitungan surat suara. Jarak antara TPS 2 dengan TPS 1 berapa jauh? Kurang lebihnya 500 meter, Yang Mulia. 500 meter. Saudara pernah jalan-jalan ke TPS 1 pada saat bertugas di TPS 2? Pernah, Yang Mulia, saya menggunakan hak suara saya di TPS 1. Saudara mencoblos di TPS 1, Iya. tapi bertugas di TPS 2. Iya, Yang Mulia. Pada saat saudara mencoblos di TPS 1 itulah, saudara melihat 2 orang itu mencoblos di sana. Saudara lihat atau tidak lihat? Saya minta saudara jujur, saudara sudah disumpah. Saudara lihat? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Yang berikutnya Rudi Wahyono. Saya. Alamatnya Rudi Wahyono, Sidomulyo, RT 53 RW 15, Sragen Wetan, Sragen. Sragen. Pada waktu Pilpres, saudara Rudi sebagai apa? Saksi tingkat kabupaten. Saksi di tingkat kabupaten. Apa yang akan Anda sampaikan? Saya cuma menindaklanjuti dari laporan TPS 2 Tegal Omboin sampai Mas Yudi tadi. Oh, jadi ini diteruskan sampai ke tingkat kabupaten. Ya. Gimana ceritanya? Sebenarnya Mas Yudi ini sudah menuliskan nota keberatan di C2 dan Iya. ditandatangani bersama oleh PPL dan KPPS. Iya. Nota keberatannya tadi sampaikan berkenaan dengan ada coblosan double, kemudian gugatannya berkenaan pertama untuk pemungutan suara ulang. Yang kedua, anggota KPPS yang bersangkutan itu dinonaktifkan. Karena tertulis di situ, kalau saya bacakan itu, bahwa yang salah satu yang mencobloskan itu, ya gitu ya, itu yang mencoblos itu dari salah satu anggota KPPS, TPS 2. Dan itu sudah dinonaktifkan 1 hari setelah tanggal 10. Dan itu sudah diproses secara hukum, di tingkat secara hukum sudah berjalan. Ya, secara pidana? Sudah berjalan Sudah? semuanya. Kemudian di tingkat kabupaten saya menyampaikan keberatan karena Panwaslu juga mengetahui, PPL juga mengetahui, dan kita meminta untuk pemungutan suara ulang, tapi tidak pernah dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada rekomendasi untuk PSU ya? Baik, apalagi? Cukup. Cukup. Ada yang lain? Yang mulia? Cukup ya? Pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi? Saya hadir, memang tidak full ya, jadi saya masuk, terus ada kepentingan keluar, jadi tidak full sama 2 hari itu. Tidak full? Ya. Apakah saksi mendengar adanya keberatan atas proses rekapitulasi dari tim nomor 1? Itu sudah dijawab dari teman kami, Bapak Riono, secara panjang lebar, jadi kami tidak langsung mengikuti di KPUD Jawa Tengah, tapi kami koordinasi setelah acara itu selesai. Baik, ini saudara tidak tahu. Berikutnya ke Pak Riono. Ya. Apakah Bapak ingat berapa perolehan suara untuk pasangan nomor 1 untuk tingkat provinsi? Data. 6485700. Atas perolehan suara nomor 1 tersebut, apakah saudara menyatakan keberatan? Kalau dari angka tidak ada. Tidak ada keberatan. Tidak ada. Apakah saudara pernah mendengar adanya permintaan atau hasil perhitungan bahwa perolehan suara pemohon nomor 1 di Jawa Tengah adalah 7.068.886? Sesuai dengan permohonan yang disampaikan dan kami juga koordinasi, kami mengetahui. Pada waktu proses rekapitulasi, apakah saudara menyampaikan? Ya belum, tak? Tidak ada. Terima Belum. kasih majelis. Cukup. Baik, kira cukup untuk Jawa Tengah ya. PTK tidak ada tuh, cukup. Jadi kita skorsing dulu untuk maghrib.
sampai jam pukul 19.30 untuk menyelesaikan yang DKI Yang Jakarta. mulia, mohon izin yang mulia. Ya, dari mana ini? Saksi provinsi yang mulia. Cukup. Cukup. Oh iya. Alamat saudara di mana? Tempat tinggal? Di Tembalang Regensi, Blok D3, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ya. Pada saat Pilpres sebagai apa? Saya sebagai saksi KPUD Kota Semarang. Saksi di Kota Semarang. Ya, betul. Yang mulia. Ya, tanggal berapa rekap di Kota Semarang itu? Tanggal 16 Juli. 16 Juli. 2014, ya. Sendiri, saudara? Berdua. Berdua. Sama supporting datanya. Saudara ikut dari awal sampai akhir ya? Iya, betul. Dari awal sampai akhir. Apa ada saudara mengajukan keberatan atau protes secara lisan atau tertulis pada saat rekapitulasi di Kota Semarang? Ada yang mulia. Ya, mengenai apa? Secara tertulis kami sampaikan yang pertama mengenai DPKTB. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan di saksi provinsi bahwa di Kota Semarang terdapat sejumlah 26.000 sekian tadi yang ada datanya, nanti kita sampaikan. Itu akumulasi dari semua TPS yang ada di Kota Semarang. Berapa TPS, seluruh TPS Kota Semarang itu? 2996. 2996 TPS. 2996 ya. Ya. Pada saat saudara mempersoalkan itu apa respons dari KPU? Kami sempat berdebat dan cukup memakan waktu itu. Pertama, persoalan DPKTB ini sudah kami masalahkan sejak di PPK. Jadi sebelum rekapitulasi PPK, kita sudah mendapatkan data bahwa di kecamatan-kecamatan itu mempunyai angka yang besar DPKTB tersebut. Oleh karena itu kita sampaikan kami briefing, saya sebagai koordinator di kota, saya briefing ke saksi-saksi kecamatan untuk mempertanyakan ini di tingkat kecamatan, nanti ketika rekapitulasi kecamatan pada tanggal 14 Juli. Nah, pada waktu itu ada 3 kecamatan yang sudah mempersoalkan itu dan menolak menandatanganinya berita acara karena menemukan bahwa DPKTB tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam penggunaannya. Jadi pemilih-pemilih yang seharusnya menggunakan DPKTB itu KTP setempat, domisilinya, RT RW-nya sesuai dengan TPS tempat, tapi ternyata dari data yang didapatkan tidak pada KTP-nya tidak berada pada lokasi itu. Saudara lapor kepada Panwas tidak? Panwaslu Kabupaten? Lapor kepada yang tadi yang PPK? Iya, yang tadi. Yang PPK tadi lapor? Enggak, yang kabupaten, di kabupaten. Oh, yang kabupaten, kota, maaf, ya, kota ya Majelis Hakim. Yang kota kita lapor, kita diskusi waktu itu kan ada Panwas juga, Panwas kota. Apa rekomendasi dari Panwas? Panwas tidak mengeluarkan rekomendasi apa-apa, hanya mengomentari bahwa DKPTB ini dia menyebutkan ini adalah persoalan penggunaan hak pilih, ya, menjadi persoalan nasional dan seterusnya. Saya tidak begitu hafal persis, tapi tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Semarang. Untuk tingkat PPK, apakah lapor juga ke Panwascam? Iya, karena itu muncul ketika di rekapitulasi, Panwascam juga ikut ada di situ dan tidak mengeluarkan rekomendasi juga. Tidak ada rekomendasi apa-apa. Pada saat itu permintaan saudara karena ada masalah DPKTB ini apa terhadap KPU? Apakah untuk membuka kotak suara? Iya, atau untuk... kami meminta kepada KPUD untuk memastikan data-data itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi DPKTB yang besar itu kita minta dibuktikan orang-orangnya ini sesuai dengan prosedur enggak dalam menggunakan hak pilihnya. Ya, sampai terakhir apakah dijelaskan oleh KPU? Tidak. Tidak, oke. Oke, cukup ya. Atau ada hal yang lain? Cukup. Ada Majelis Hakim yang mulia, kami juga mempertanyakan dan mempersoalkan kepada KPUD Kota tentang pencoblosan yang dilakukan di rumah sakit. Jadi aturannya tidak ada TPS rumah sakit. Rumah sakit itu
dilakukan pemilihannya dengan mengambil atau menggunakan TPS terdekat. Nah, yang kami persoalkan adalah pada waktu itu KPUD Kota Semarang tidak memberikan penjelasan kepada kami, tim Prabowo Hatta ini, di mana saja TPS yang akan ya dilibatkan nanti di rumah sakit tersebut, TPS berapa saja. Sehingga pada waktu pencoblosan di rumah sakit, kami tidak bisa memberikan saksi. Karena saksi itu adalah saksi TPS. Ya, karena saksi itu adalah saksi TPS. Itu di berapa rumah sakit itu? Di Kota Semarang ada, saya datanya kurang jelas, tapi ada kurang lebih 4 atau 5 rumah sakit. Maksudnya apakah di rumah sakit itu dibuka TPS? Tidak. Atau tidak? Tidak. Tidak, tapi kan tetap mempergunakan TPS di sekitar rumah sakit. Betul yang mulia. Tapi persoalannya bagi kami, saksi ini kan tidak bisa diajak ke rumah sakit karena di TPS itu juga tetap berlangsung pemilihan. Sehingga kan untuk mengawasi yang di rumah sakit kan tidak bisa secara maksimal. Oke lah ya. Berapa DPT-nya di Kota Semarang itu? 1.161.687 yang mulia. 687. Yang menggunakan hak pilih berapa? 92.941. Suara sah? (916.785). 785. Ya. Jadi DPKTB itu 26.000 ya. 26.246. 246 ya, betul. Ya. Cukup ya. Pak Patri silakan. Saudara saksi Yulisa ya. Ya, yang mulia. Mengenai laporan ke Panwas tadi, apakah itu tertulis yang dari PPK? Tidak, yang mulia. Jadi lisan pada waktu pelaksanaan rekapitulasi ya? Iya, betul. Baik. Mengenai pencoblosan di rumah sakit, bisakah saudara menyebutkan 1 atau 2 saja rumah sakitnya? Sebagai contoh? Rumah sakit umum daerah. Ya. Rumah sakit Elizabeth ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung perolehan atau penghitungan jumlah suara setelah dilakukan pemilihan? Apakah itu dilakukan di TPS terdekat seperti yang saudara katakan tadi, atau dibuka sendiri? Yang mana yang mulia? Yang rumah sakit? Iya. Di TPS, jadi dibawa ke rumah sakit, kemudian dibawa ke TPS lagi. Jadi pembukaan kotak surat suaranya tetap dilakukan di TPS? Iya, yang mulia. Betul ya? Di 2 rumah sakit itu siapa yang menang? RSUD dan Elizabeth? Pasangan nomor urut 2. Kedua-duanya? Iya. Oke, cukup. Ya, cukup ya, saudara. Terima kasih. Panwas Cam, sehingga nggak berani untuk Panwas Cam. Iya. Siapa Panwas Cam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan. Jadi jangan ya. Jadi gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak bisa nanti diverifikasi. Ya. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah saudara terangkan. Ya. Kepala desa, berapa kepala desa dikumpulkan? Dari laporan itu juga tidak dijelaskan. Tidak jelas. Di mana dikumpulkan? Di rumah makan Maribu. Rumah makan Malibu. Iya. Di alamatnya tahu? Nggak tahu juga ya? Tempatnya tahu, cuman alamatnya nggak bisa menyebutkan. Jadi nggak hafal alamatnya. Oke. Sekarang diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk memilih nomor 2. Caranya mengarahkan apa kalimatnya? Ingat, saudara? Tidak tahu. Tidak tahu karena laporan ya? Iya. Sebagian. Bagaimana saudara bisa menerangkan 1309 orang saudara sebagian terimanya? 1329 itu di tingkat kota.
tapi yang kami permasalahkan adalah rincian namanya. Kami sehingga tidak bisa melakukan cross check gitu. Ya, nama dan nama. Itu persisnya 1309 apa 1329? Di rekapan yang disampaikan oleh tim data kami itu 1329. Soalnya di dalilnya pemohon 1309. Emang saudara dapat tambahan lagi dari mana lagi?